Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Askia, mahasiswa Prodi Ilmu Tasawuf angkatan 2024 dengan NIM 24021.420. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah tema yang lumayan menarik dan penuh sejarah, yaitu tentang Islam dan sekularisme di Turki. Sebelumnya perlu kita ketahui, Turki adalah sebuah negara atau negeri yang pernah menjadi pusat peradaban Islam dunia, namun kini dikenal sebagai negara dengan sistem sekuler. Bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana posisi Islam di tengah sistem sekularisme tersebut? Oke, mari kita bahas bersama. Untuk memahami hubungan antara Islam dan sekularisme di Turki, kita perlu melihat terlebih dahulu sejarahnya. Turki bukanlah negara biasa dalam dunia Islam. Wilayah ini pernah menjadi pusat kekhilafahan Utsmaniyah, sebuah kekuasaan besar yang selama berabad-abad memimpin dunia Islam. Pada masa itu, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi dasar dalam sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. Gözlerimizle gördük. Namun, kondisi itu berubah drastis setelah kekhilafahan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924. Setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah, muncullah seorang tokoh bernama Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian mendirikan Republik Turki. Atatürk melakukan banyak reformasi besar-besaran dengan tujuan menjadikan Turki sebagai negara modern seperti Barat. Salah satu perubahan paling besar adalah diterapkannya sistem sekularisme, yang mana arti sekularisme ini adalah pemisahan antara agama dan urusan negara. Sekularisme di Turki berarti agama tidak lagi dijadikan dasar dalam sistem pemerintahan. Hukum Islam diganti dengan hukum sipil, lembaga-lembaga keagamaan dibatasi perannya, dan simbol-simbol keislaman di ruang publik sempat dilarang. Bahkan pada masa itu, pada masa tertentu, penggunaan jilbab di kampus dan kantor pemerintahan pernah dilarang. Semua ini dilakukan demi membentuk identitas Turki sebagai negara modern dan sekuler. Nah, meskipun demikian, Islam tidak pernah benar-benar hilang. Üzülen adamın vücudunda zehirli toksinler meydana gelir. Mayoritas penduduknya tetap beragama Islam. Masjid-masjid tetap berdiri dan ramai, ibadah tetap dijalankan, dan nilai-nilai keislaman tetap hidup di tengah masyarakat. Hanya saja dalam sistem negara, Islam lebih banyak diposisikan sebagai urusan pribadi, bukan sebagai dasar resmi dalam mengatur kehidupan bernegara. Dalam perkembangan yang lebih baru, terutama sejak kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, identitas Islam mulai kembali terlihat di ruang publik. Larangan jilbab dicabut, pendidikan agama kembali diperkuat, dan peran agama di tengah masyarakat mulai lebih dihargai. Namun secara konstitusi, Turki sampai hari ini tetap mempertahankan dirinya sebagai negara sekuler. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Turki adalah contoh nyata bagaimana Islam dan sekularisme hidup berdampingan dalam satu negara.
meskipun tidak selalu berjalan tanpa konflik dan perdebatan. Pengalaman Turki mengajarkan kepada kita bahwa mengubah sistem negara mungkin bisa dilakukan, akan tetapi menghapus identitas keimanan dari hati masyarakat bukanlah hal yang mudah. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa Turki adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangsa dengan mayoritas penduduk muslim hidup di bawah sistem sekularisme. Sejarah Turki menunjukkan bahwa meskipun agama pernah dipisahkan dari sistem negara, Islam tetap hidup dan tumbuh di tengah masyarakatnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa identitas keimanan tidak mudah dihilangkan meskipun zaman dan sistem terus berubah. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang hubungan antara Islam dan sekularisme, khususnya di Turki. Saya Bami Azda Akia mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.